Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da hamma ba'. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, Allah telah mengingatkan tadi dalam surah Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat yang ke-18. Kata Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah masing-masing diri memperhatikan apa yang telah disiapkan untuk hari esok. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah mengingatkan kepada kita semua apa yang telah disiapkan, kata Allah, baik berupa ibadah secara vertikal kepada Allah maupun secara horizontal kepada semua manusia. Baik ibadah wajib kepada Allah SWT maupun ibadah sosial semua manusia, dengan tujuan sebagai perbekalan kita nanti menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kuncinya kaum muslimin? Wattaqullaha, kata Allah, dan bertakwalah kepada Allah. Karena takwa itu adalah rujukan segala kebaikan, baik kebaikan yang dilakukan atas perintah Allah SWT maupun kebaikan yang kita lakukan semua manusia. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Segala perbuatan kita ini akan dilihat oleh Allah SWT. Para pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, kenapa kita telah sering melihat, menjenguk, melayat pada saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, tapi kadangkala sebagian besar kita tidak mengambil iktibar di balik itu. Kenapa demikian kaum muslimin? Karena sebagian kita, kebanyakan kita kaum muslimin dilalaikan oleh kemewahan dunia. Kata Allah SWT di surah Al-Munafikun, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Allah mengingatkan penyebab lalainya kita dalam mengingat kematian. Ada dua kaum muslimin. Pertama, Allah ingatkan, la tulhikum amwalukum. Janganlah, kata Allah, kamu lalai mengingat Allah disebabkan hartamu. Dengan harta, banyak orang lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang bersemangat mencari dunia ini demi mencari harta yang banyak, tetapi dia kadang-kadang lalai dalam sholatnya, kadang-kadang lalai mengingat Allah SWT, kadang-kadang lalai dia mengingat Allah SWT. Salah satu contoh, banyak orang yang lalai sholat disebabkan karena tanggungnya pekerjaan, terbengkalainya rapat, terbengkalainya pekerjaan yang dilakukannya, sehingga dia lalai dalam menjalani perintah Allah SWT. Kaum muslimin pemirsa yang berbahagia, harta yang kita cari belum tentu dia bisa menyelamatkan kita. Sementara Allah SWT yang berkuasa, yang maha berkuasa, yang maha memberi, apapun yang kita lakukan ini tanpa izin Allah, tentu kita tidak akan mendapatkannya. Tetapi kadang-kala tidak, kita
tidak pernah berpikir seperti itu kaum muslimin, karena kita terlena dengan harta dan kemewahan dunia. Yang kedua, anak-anak yang bisa melalaikan kita dari Allah SWT. Wala auladukum an zikrillah. Janganlah anak-anakmu bisa melalaikan kamu dari Allah SWT. Dan juga Allah katakan dalam surah Al-Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Berbagai-bagahan telah melalaikan kamu sampai kamu nanti masuk ke liang kubur, kata Allah SWT. Kebanyakan kita kaum muslimin banyak membangga-banggakan anak, membangga-banggakan keturunan, mengagung-agungkan pekerjaan anak, padahal anak itu bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi kadang-kala kaum muslimin belum tentu dia berguna bagi kedua orang tuanya yang membesarkannya. Orang tua telah sibuk mencari rezeki, kadang-kadang lupa kepada Allah SWT demi kuliah anaknya, demi sekolah anaknya, demi memikirkan anaknya ke arah yang lebih baik daripada dia. Namun kadang-kala kaum muslimin kita selaku orang tua lupa mendidiknya ke arah agama, mendidiknya kepada akhlak yang benar, mendidiknya dengan ilmu agama. Sehingga kita merasa terlena dengan itu. Kita lebih suka membanggakan anak kita yang berhasil dalam dunia, tapi jarang kita menyebutnya kalau anak kita itu berhasil dalam penghafal Quran, pendakwah besar, jarang kita menyebutkan. Rajin sholat, jarang kita membanggakannya kepada orang lain. Sehingga kaum muslimin inilah yang membuat kita lalai dengan Allah SWT, sehingga kebanyakan kita lupa dan ingat kematian. Oleh kata kaum muslimin, selagi nyawa masih dalam tubuh kita, umur masih bagi Allah SWT, maka marilah kita berubah sikap dan pandangan kaum muslimin. Semoga kita betul-betul menyiapkan bekal kita untuk menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kiranya kita mengamalkan seluruh ajaran Islam, mentaati perintah Allah, dan jangan sampai dunia bisa melalai kita ke dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat disampaikan. Hanya maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.